Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita ketemu lagi dalam pembahasan mata pelajaran akuntansi dasar untuk SMA, IT, dan yang setara. Kita masih di bab siklus pencatatan akuntansi di perusahaan jasa. Kali ini kita masuk ke sesi 4 atau mungkin sesi 5 bila termasuk intermezzo tentang perusahaan jasa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas perihal neraca saldo. Neraca saldo ini pada alur pembuatan laporan keuangan berada pada urutan keempat setelah penyusunan buku besar. Neraca saldo merupakan resume awal dari masing-masing akun yang telah disusun pada buku besar. Jadi karena setiap akun itu akan memiliki nilai akhir pada setiap kelompoknya. Setelah nilai resumenya ditemukan, nilai tersebut akan difinalisasikan dengan informasi data yang perlu disesuaikan. Dan ini masuk ke materi jurnal penyesuaian yang insya Allah kita akan bahas kemudian. Di mana setelah adanya jurnal penyesuaian akan membentuk neraca saldo akhir yang telah disesuaikan. Ini adalah contoh dari tabel neraca saldo yang akan disusun setelah penyusunan buku besar lengkap. Bisa kita lihat di posisi kiri ada lajur kode akun. Ini diisi sesuai dengan akun-akun yang ada di buku besar. Lalu keterangan diisi dengan seluruh akun-akun yang dibuat di buku besar. Jadi tidak seluruh yang ada di keterangan contoh ini harus ada gitu. Karena tidak semua ini ada transaksinya di jurnal umum. Lalu untuk kolom ref ini bisa diisi dengan kode halaman dari buku besar yang disusun. Bisa contohnya mungkin BB strip 1, artinya buku besar yang dibuat di halaman 1. Lalu di sisi sebelahnya adalah lajur debit kredit. Nah, di sini tempat diisinya nilai saldo akhir dari masing-masing akun kas buku besar, akun buku besar yang telah disusun sebelumnya. Jadi saldo akhir itu dipindahkan ke sini dan diletakkan sesuai dengan aturan debit kredit yang telah kita pelajari di sesi-sesi sebelumnya, mulai dari sesi jurnal umum dan sesi buku besar juga ada. Nah, itu diisi sesuai dengan aturan debit kreditnya. Berikut kita akan mempelajari bagaimana cara memindahkan nilai dari buku besar ke neraca saldo. Pada buku besar kas yang kita pelajari pada sesi sebelumnya, kita bisa melihat saldo akhir dari buku besar kas tersebut pada sisi bawah kanan. Nilai tersebut yang di-input ke dalam neraca saldo nantinya. Dan itu juga berlaku pada seluruh akun-akun buku besar yang telah dibuat. Karena itu, dipastikan terlebih dahulu seluruh buku besar telah lengkap. Tidak ada catatan transaksi yang terlewat dan belum masuk ke buku besar. Dari saldo kas akhir tadi di buku besar kita masukkan di neraca saldo pada kolom debit karena saldo normal dari kas adalah di debit. Kita masuk pada contoh yang kedua. Di sini perihal pendapatan servis atau buku besar pendapatan servis. Dilihat pada tabel saldo akhir per tanggal 10 bulan 7, kita anggap aja itu saldo akhir di bulan tersebut adalah nilainya 5.600.000. Nilai tersebut kita pindahkan ke neraca saldo.
nilai akhir dari buku besar pendapatan servis tadi kita pindahkan ke neraca saldo. Penempatan nilainya itu sesuai dengan aturan debit kredit dari pendapatan servis, yakni saldo normalnya ada di kredit. Dan seperti sebelumnya, seluruh nilai yang dimasukkan ke neraca saldo ini diletakkan sesuai dengan aturan debit kredit. Ya, demikian pembahasan yang mungkin sangat ringkas dari bab 3 sesi 4. Karena memang metodenya sesederhana itu. Yang perlu difokuskan adalah sebelum masuk ke neraca saldo, buku besar harus dipastikan dengan detail setiap buku besar itu telah menyerap transaksi-transaksi dari jurnal umum yang telah disusun sebelumnya. Sehingga itu menjadi hal yang sangat krusial sebelum masuk ke neraca saldo. Alhamdulillah, sampai di sini dulu untuk sesi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.